Apakah saat ini kamu sedang mengalami fase di mana kamu melihat teman-teman seusiamu, teman sekampungmu, teman masa kecilmu jauh lebih sukses daripada kamu? Mereka sekarang punya mobil, mereka sekarang punya pekerjaan yang lebih baik, mereka punya jabatan yang lebih baik, sehingga terjadi pergolakan batin dan akhirnya kamu cenderung iri. Kamu mulai self-blaming, menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya kamu mulai tidak puas dengan hidupmu. Video kali ini akan membahas tuntas bagaimana cara mengatasi kilesa batin ini agar kamu bisa sembuh dari penyakit ini. Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Video kali ini saya akan mulai membahas dengan yang namanya ada apa sih perjalanan hidup kita itu ketemu sebuah titik di mana kita itu mulai suka membandingkan hidup kita dengan pencapaian teman yang kita kenal, teman yang bersama-sama kita dari kecil, teman yang sama-sama suka duka bersama, ditanggung bersama, tapi sekarang hidupnya jauh lebih enak. Nah, jadi Anda sekarang berada di persimpangan di mana kamu sudah menjalankan sebuah hidup, tetapi di sisi yang lain, di lintasan yang berbeda, kalau ibarat pertandingan lari, teman yang berlatih bersama ini sekarang melesat jauh lebih cepat. Nah, ini dia. Saya mulai membahas teori ini dengan sebuah cerita sebagai berikut. Ada suatu pria, dia naik sebuah Lamborghini seharga 20 miliar. Tapi suatu hari, dia tuh melihat ke angkasa. Dia lihat temannya memiliki perusahaan helikopter. Dan dia lihat temannya, gile, temen gue punya helikopter. Lamborghini 20M. Tapi helikopter ini harganya 5 juta US dollar atau sekitar 75 miliar. Nah, hatinya mulai terusik. Akhirnya dia mulai membandingkan hidupnya dengan temannya yang punya helikopter itu tadi. Tetapi di sisi yang sama, di timing yang sama, di momen yang sama, ketika dia lagi merenung itu, tiba-tiba melintas sebuah mobil warna merah. Dan mobil warna merah ini menoleh ke Lamborghini kuning ini tadi. Dan dia bilang, gile Lamborghini kuning. Gila. Mobil ini keren amat gitu ya. Supercar yang sangat ku nanti-nantikan dan ku idam-idamkan. Kapan ya saya punya mobil 2 pintu yang bisa ngangkat seperti ini? Panas gue. Saya pengen punya mobil seperti ini. Beruntung banget ya orang yang naik mobil ini ya. Dan lebih panas lagi, kita lihat di dalam mobil itu ternyata adalah teman SMA-nya. Wah, dijapri dia. Gile lu bro, lu punya mobil Lambo gitu nggak ngundang-undang gue. Nah, ini hati manusia seperti itu. Sedangkan dia naik sebuah mobil, saya yakin SUV-nya ini juga SUV keren. Mungkin BMW X5 mungkin. Sehingga dia ketika melihat mobil ini, dia akan compare bahwa mobil dia nggak secakep Lamborghini. Nah, ini di sini sudah mulai terjadi pertanaman manusia. Jadi intinya, sahabat SP30 bukan cuman kalangan bawah yang mengcompare kamu lihat motor, kamu lihat mobil. Di kalangan atas pun sifat manusia sama. Nah, di sisi yang lain ketika mobil merah ini melaju, 1 kilometer di depannya, ternyata di traffic light, di sampingnya lewatlah mobil sedan biru. Dia bilang, aduh, ini mobil merah cantik banget. Mobil merah ini keren amat. Kapan ya saya bisa punya mobil X5 seperti ini? Tuh harganya 1,5 M sampai 2 M loh. Mobil saya ini cuman sedan biasa, Mobilio. Mobil-mobilio saya ini cuman 200-300 juta. Kapan ya saya punya mobil 1,5 M? Di sisi yang lain dia tuh iri melihat Lamborghini dan Lamborghini iri melihat helikopter. Tapi dia juga lihat betapa cantiknya mobil merah itu tadi. Mulai hati dia panas. Lupa. Saking dia terbuainya dengan indahnya mobil X5 merah itu, traffic light-nya udah jalan. Ketika dia traffic light jalan, dia belok putar sebelah kanan. Nah, ketika di sebelah kanan, tiba-tiba ada satu mobil berlawanan arah. Dan warna silver ini, mobil sudah tua, mobil second, mungkin keluaran tahun 90-an. Dan dia lihat mobil sedan biru, Mobilio itu. Wah, cantik amat mobil baru warna biru itu. Kapan ya saya bisa ganti mobil tua, sedan tua yang harganya 80 juta ini? Aduh, kapan ya saya bisa punya mobil biru yang enak ya? Seandainya saya kepengen sekali punya mobil biru tersebut. Momen yang tidak sampai 1 jam, sudah punya 4 pemikiran yang berbeda.
Artinya, manusia sibuk setiap hari hidupnya membanding-bandingkan dengan orang lain. Disinilah mulai awal penderitaan, kegalauan hati terjadi. Detik di mana manusia ada rasa panas, detik manusia ada rasa iri, detik itu juga terjadi jutaan gelombang energi yang setiap hari ini iri sana, ini iri sini. Dan ketika mobil itu melintas, nggak lama kemudian dari sisi yang berlawanan juga datanglah orang naik sepeda. Dia bilang, saya ini udah naik sepeda 30 tahun. Saya seumur-umur pengen banget punya mobil. Meskipun orang tua itu naik mobil, pengen ya saya itu merasakan air hujan itu saya nggak kehujanan gitu. Saya nggak harus bingung cari jas hujan ketika hari hujan itu tiba. Saya ini udah sering naik sepeda tapi tiba-tiba ada orang lari mobil kencang kemudian airnya itu udah menyirami tubuh saya. Tubuh saya yang sudah bersih, basah karena air hujan sekarang kena lumpur pula. Kapan ya saya bisa beli mobil meskipun itu harganya 80 juta aja. Saya seumur-umur jangankan 80 juta, saya megang uang 3 juta aja nggak pernah. Anda lihat sifat manusia seperti ini. Artinya manusia itu tidak pernah ada habisnya untuk dia itu melihat peristiwa ini. Dan akhirnya sampai ke level paling bawah, orang yang naik sepeda ini di sisi yang sama dari kejauhan, orang yang jalan kaki juga sedang melihat orang yang naik sepeda ini. Orang yang jalan kaki ini juga bilang, enak ya punya sepeda ya. Saya ini setiap hari cuma jalan kaki. Anda lihat, dalam 1 jam terjadi 6 peristiwa dari orang yang berbeda. Dari orang jalan kaki sampai helikopter. Inti dari cerita ini, manusia galau dengan hatinya. Itu tidak pernah akan ada habisnya. Guru saya pernah bilang, pengemis tidak akan benci ketika melihat konglomerat jauh lebih kaya. Tapi dia benci kalau melihat teman sesama pengemis tiba-tiba jauh lebih kaya daripada dia. Kita kembali ke sebuah pepatah mengatakan, manusia susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Sama kayak Anda menderita melihat teman SD-mu, teman sekampungmu yang dulu sama-sama susah, tiba-tiba dia sekarang sukses. Inilah sifat dasar manusia dan inilah yang harus dikendalikan. Loh Pak Chandra, masa saya nggak boleh terinspirasi dengan orang yang sukses? Boleh. Tapi di balik kata inspirasi itu ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Yang satu, kalau mental kuat, Anda akan terinspirasi dan mindsetmu kuat, kamu akan berubah. Tapi sebaliknya, orang yang bermental lemah, dia langsung berkata, kamu pamer. Kamu sombong, kamu orangnya mengusik orang lain, postinganmu membuat saya nggak senang. Itu orang bermental lemah. Bukannya dia terinspirasi, malah dia terdemotivasi. Aku pengen menarik dirimu seperti dirimu yang dulu. Kamu yang nggak punya apa-apa, kamu yang miskin, kamu masih lebih asik. Sekarang ketika kamu kaya raya, kamu sudah punya segalanya, kamu punya keluarga yang bahagia, kamu sudah berubah. Manusia tidak suka melihat teman lain berubah. Jadi yang salah siapa temannya? No. Bukan impiannya yang temanmu yang terlalu tinggi, tapi ekspektasimu yang terlalu tinggi. Saya selalu bilang, cara mengobati rasa kecewa adalah kurangi ekspektasi Anda, kelola harapan Anda. Manusia bisa kecewa karena impiannya di sini, realitanya di sini. Nah, antara realita sama impian ini, ya, ini saya impian manusia di sini, tapi realitanya pencapaiannya di sini, dan ini Anda saat ini. Anda punya impian tinggi, tetapi realitanya Anda cuma sampai di sini. Nah, ketidakpencapaian ini yang disebut dengan namanya rasa kecewa. Yang membuat hati Anda galau adalah garis ini, jurang ini. Dan ini yang membuat Anda kecewa. Dari kecewa inilah yang membuat akhirnya Anda iri, julid, galau, baper, dan tidak puas. Dan ini semua disebut dengan namanya penyakit hati. Hampir 25 tahun saya berkecimpung di dunia pengembangan diri, setiap hari saya menangani kasus seperti ini. Jadi ketika orang kecewa, itu membuat dia stagnan, tidak maju, apatis kalau lebih dalam lagi stres, lebih dalam lagi depresi. Nah, ini sudah berbahaya. Semoga Anda nggak sampai ke level itu. Tapi semoga Anda cuma di level iri, julid. Tapi ini udah ciri-ciri penyakitnya seperti ini. Video ini akan membantu Anda untuk mengelola kekecewaan ini. Jadi kecewa itu bisa diobati dengan satu yang namanya mengelola harapan. Mengelola harapan. Bahasanya itu mengelola harapan. Mengelola harapan itu bisa diatasi dengan cara menurunkan ekspektasi. Jadi ekspektasimu itu yang lebih.
Jadi yang membuat kamu tidak bahagia itu adalah kamu mobil Lamborghini, kamu pengen helikopter. Kamu motor, kamu pengen mobil itu. Salah nggak Pak? Nggak salah. Tapi yang membuat kamu semakin nggak beres adalah ekspektasimu. Nah, ketika impianmu ini realitanya di sini, kemampuanmu di sini, otomatis jurang ini yang harus dipersempit. Nah, jurang ini bisa dipersempit dengan cara apa? Nah, ini dia. Ya jelas dong, saya selalu mengajarkan 5B. Yang pertama, jangan lupa bersyukur. Ini yang selalu saya ajarkan. Karena kamu jarang bersyukur, akhirnya obat kekecewaannya ini semakin lama semakin besar. Bersyukur dong, kamu masih punya mobil. Bersyukur dong, kamu punya Lamborghini. Banyak orang nggak punya Lamborghini. Bersyukur dong, kamu punya Mobilio. Ada orang cuma naik sepeda loh. Bersyukur dong, kamu punya sepeda. Yang jalan kaki pun bersyukur. Bersyukur kamu masih punya kaki. Jadi kamu pasti ada celah untuk rasa bersyukur. Nah, itu bisa mengobati kekecewaanmu. Dan yang kedua, selalu yang namanya berdoa. Karena berdoa ini adalah obat dari rasa kecewa. Berdoa itu dalam arti itu bukan berdoa menuntut, tapi berdoanya itu harus berdoa yang pertama, yaitu berdoa dengan rasa syukur. Doanya itu cukup bersyukur aja. Ya, terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah lebih dari cukup, saya sudah bisa makan, organ tubuh saya berjalan dengan baik. Itu aja. Doanya itu setiap hari rasa syukur. Nah, ketika Anda bisa berdoa seperti itu, nggak berdoa menuntut, ya Tuhan, saya mau cari ini, saya mau... Nah, itu akhirnya Anda setelah berdoa bukannya tambah tenang, tapi tambah panas. Jadi cara doa Anda yang nggak benar. Jadi doanya harus pakai hati. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa beramal. Nah, ini, saya rasa beramal ini sangat penting, karena beramal ini akan membuat seseorang akan lebih tenang. Masih ingat video saya tentang uang misterius daripada Lee Ka-shing? Lee Ka-shing itu kan salah satu taipan konglomerat di Hong Kong. Beliau itu cerita ada 3 uang misterius. Salah satu uang misterius adalah semakin diamalkan, uang itu pengembaliannya semakin besar. Kita juga nggak tahu kenapa beramal itu bisa dengan begitu luar biasanya menggantikan hak-hak orang yang hilang. Dan beramal itu juga bisa menurunkan kekecewaan karena membuat hidup kita itu lebih tenang, membuat hidup kita itu lebih fresh, membuat hidup kita itu jadi nggak lebih panas. Karena zaman sekarang orang itu sudah jarang dengan kata relax. Dia mencari kata relax itu dengan membuat konten sosial media, dan kadang-kadang sosial media ini kan kecepatannya tinggi, dan itu akhirnya membuat dia semakin kalut, semakin kacau, tidak menemukan jawaban di situ. Jadi mencari konten yang ketenangan. Contoh, Anda menonton video ini, Anda juga akan membuat diri Anda akan lebih relax. Karena video kali ini saya bukan memotivasi, tetapi saya mengobati kekecewaan Anda. Anda akan lebih meningkatkan skill spiritual Anda. Dan yang keempat, berserah. Berserah ini mungkin lebih tepatnya katanya ikhlas. Anda mungkin sudah sering dengar kata ikhlas, tapi Anda tidak benar-benar menjalankannya. Ikhlas itu kalau sudah hilang ya sudah. Anda melihat temanmu sudah seperti itu, ya sudah. Loh, berarti kamu nggak termotivasi dong untuk dia maju. Kamu bilang sama diri saya termotivasi, tapi kalau itu memang waktunya belum tiba, saya nggak akan kejar. Nah, itu ikhlas. Beda sama, jengkel gua. Temen gue ini pasti caranya curang, caranya pasti jilat penguasa, pasti. Nah, keluar kata-kata yang nggak pantas. Orang-orang seperti ini itu belum ikhlas. Kalau dia sudah berserah dan dia ikhlas, ya sudah. Kalau itu memang haknya dia, itu memang jatahnya dia, ya sudah. Kalau memang waktuku tidak pernah tiba, ya sudah. Tapi I'm happy for my life. Nah, itu akan mengobati kekecewaan, dan Anda sudah cukup matang dalam hal ini. Itu dia. Dan yang kelima terakhir, nah jangan lupa setelah 4B yang di atas, selalulah belajar plus bertindak. Jadi jangan cuma setelah ikhlas terus Anda nggak belajar. Pelajari dong kenapa temanmu sukses. Tapi bedanya Anda belajar dengan cara tenang. Kalau kemarin itu belajar dengan cara panas, itu beda. Anda kalau mengevaluasi kekalahan sebuah tim sepak bola pertandingan, belajar dengan tenang, itu Anda evaluasinya bagus. Tapi kalau belajar dengan rasa panas, mengalahkan orang dengan rasa sakit dan mencari-cari kesalahan orang, itu berarti Anda tidak belajar dengan baik. Kalau Anda belajar dengan baik, Anda akan menemukan titik kesalahan Anda akan mengevaluasi titik hitam yang tidak Anda kelihatan, Anda butuh orang lain untuk meng-coaching diri Anda, butuh mentor untuk memperbaiki diri Anda, butuh pihak ketiga untuk memperbaiki diri Anda. Oh ya, I'm wrong. Ya, saya salah. Kenapa teman saya lebih maju? Ya dia pantas gitu. Kenapa teman saya lebih hebat? Ya memang wajar, dia memang bekerja keras. Ya memang dia kecilnya memang susah kayak saya, tapi dia memang selama masa-masa bertahun-tahun ini dia memang lebih keras dari saya, dan dia memang harus diakui dia memang punya gut factor dan luck factor yang lebih kuat daripada saya. Nah itu akui. Nah itu Anda ikhlas. Nah dengan demikian 5B ini adalah obat untuk Anda mengatasi rasa kecewa Anda.
Dengan demikian, diri Anda akan lebih tenang, pelajari, dan Anda tetap bisa sukses. Anda tetap bisa maju. Apakah Anda bisa lebih dari teman? Why not? Apakah Anda bisa lebih baik dari teman Anda? Kenapa tidak? Tapi kalau suatu hari memang akhirnya kamu tidak bisa lebih hebat dari teman Anda, minimal kamu hari ini sudah jauh lebih hebat daripada 98% orang di sekeliling Anda yang juga menyorot Anda bahwa hidupmu jauh lebih baik daripada mereka. So, demikian video ini saya buat. Semoga mengobati rasa kekecewaan Anda. Semoga mengobati rasa kilesa batin Anda. Semoga mengobati rasa tidak puasnya dengan diri Anda. Semoga mengobati juga rasa kegalauan di dalam diri Anda. Demikian dari saya, Chandra Putranegara. Always success before 30. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat. Luar biasa.